Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Putra Aji dengan NIM 211011400700741 dengan kelas 06 TPLE 002. Di sini saya akan menjelaskan tentang error handling. Apa itu error handling? Error handling dalam teknik kompilasi adalah proses mengatasi dan menangani kesalahan yang terjadi selama proses kompilasi program. Kesalahan programnya yaitu sebuah kompilator akan sering menemui program yang mengandung kesalahan. Oleh karena itu, kompilator harus memiliki strategi yang dapat dilakukan untuk menangani kesalahan-kesalahan tersebut, yaitu jenis-jenis kesalahan program. Ada 3, kesalahan leksikal, kesalahan sintak, dan kesalahan semantik. Kesalahan leksikal yaitu kesalahan dalam mengetik atau mengeja. Contohnya, den ditulis dengan ten atau ten atau thn. Kesalahan sintak yaitu kesalahan dalam penulisan sintak. Misalnya, pada operasi aritmatika dengan jumlah parentesis atau tanda kurung yang tidak pas. Contoh, A.2 sama dengan X ditambah buka kurung B dikali buka kurung C ditambah D tutup kurung. Untuk kesalahan semantik, kesalahan dalam penentuan tipe data, yaitu var siswa integer siswa titik 2 Januar, dan kesalahan karena belum mendefinisikan variabel. Contohnya, B.2 sama dengan B tambah 1 titik koma. Variabel B belum tentu didefinisikan. Penanganan kesalahan, langkah-langkahnya: 1. Mendeteksi kesalahan. 2. Melaporkan kesalahan. 3. Tindak lanjut, pemulihan atau perbaikan. Sebuah kompilator yang menemukan kesalahan akan melakukan pelaporan yang biasanya meliputi 1. Kode kesalahan, 2. Pesan kesalahan dalam bahasa alami, 3. Nama dan atribut identifier, dan yang keempat, tipe-tipe yang terkait dengan tipe checking. Misal, error 162 jumlah unicorn identifier, artinya kode kesalahan sama dengan 162, pesan kesalahan sama dengan unicorn identifier. Nama identifier yaitu sama dengan jumlah. Reaksi kompilator, reaksi-reaksi yang dapat diterima. Yang tidak dapat diterima yaitu kompilator crash, berhenti atau ngehang. Looping, kompilator masih berjalan tapi tidak pernah berhenti karena looping yang tidak terhingga. Yang ketiga, menghasilkan program objek yang salah. Kompilator melanjutkan proses sampai selesai, tapi program objek yang dihasilkan salah ketika saat dieksekusi. Reaksi yang benar, tetapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. 1. Kompilator menemukan kesalahan pertama, melaporkannya, lalu berhenti, yaitu halt. Yang kedua, kompilator hanya mampu mendeteksi dan melaporkan kesalahan 1 kali kompilasi. Yang ketiga, pemrogram akan membuang waktu untuk melakukan pengulangan kompilator setiap kali terdapat error. Reaksi-reaksi yang dapat diterima, reaksi yang sudah dapat dilakukan, yaitu kompilator melaporkan error. Selanjutnya, melakukan recovery dan repair. Yang kedua, reaksi yang belum dapat dilakukan,
yaitu kompilator mengoreksi kesalahan, lalu menghasilkan program objek sesuai dengan yang diinginkan program. Dan error recovery-nya bertujuan untuk mengembalikan parser ke kondisi stabil agar dapat melanjutkan proses parsing ke posisi selanjutnya. Strategi error recovery yaitu ada 4 macam: mekanisme ad hoc, syntax recovery, secondary maksudnya error recovery, dan context sensitive recovery. Mekanis ad hoc recovery yang dilakukan tergantung dari pembuat kompilator itu sendiri. Tidak terikat pada suatu aturan tertentu, disebut juga dengan istilah special cursor error recovery. Melakukan recovery berdasarkan sintak. Ini sintak recovery. Misalnya begin A sama dengan A plus 1, B sama dengan B plus 1, titik 2 koma, C sama dengan C plus 1, dan N titik koma. Kompilator akan mengenali sebagai dalam notasi BNF. Begin, statement, titik 2 koma, dan statement N titik 2 koma akan diperlakukan sebagai titik 2 koma. Secondary error recovery berguna untuk melokalisir error caranya. 1. Panic mode, maju terus dan mengabaikan teks sampai bertemu delimiter. Misalnya, contoh, if A sama dengan 1, kondisi titik 2 sama dengan true pada contoh di atas, kesalahan karena tidak ada instruksi then. Kompilator akan terus maju sampai bertemu dengan titik koma. Yang kedua, unit deletion, menghapus keseluruhan suatu unit sintaktik, misal blok, statement, to statement, dan sebagainya. Efeknya mirip dengan panic mode, tetapi unit delete memelihara kebenaran sintak, tapi search program yang mempermudah untuk melakukan error replaying lebih lanjut. Context sensitive recovery berkaitan dengan semantik. Misal, bila terdapat variabel yang belum dideklarasikan, maka diasumsikan tipe berdasarkan kemunculannya. Contoh, B.2 sama dengan nama. B belum tentu dideklarasikan, maka B diasumsi sebagai string. Dan error repair bertujuannya untuk memodifikasi short program dari kesalahan dan membuatnya valid. Mekanisme error repair-nya mekanisme ad hoc, yang kedua syntax direct repair, yang ketiga connect sensitive recovery, yang keempat spelling repairing. Yang error repair mekanis ad hoc tergantung pada si pembuat kompiler. Syntax directed repair menyisipkan atau membuang simbol yang terminal yang dianggap hilang atau yang menyebabkan error. Ya, contohnya will A kurang lebih 1, I dan titik 2 sama dengan 1 sama dengan 1 titik koma. Kompiler akan menyisipkan do atau do. Contoh lainnya, prosedur interment. Begin x.2 sama dengan x tambah 1, n titik 2 koma, dan seterusnya n titik 2 koma. Kesimpulannya, simbol n yang menyebabkan kesalahan, maka kompiler akan membuangnya. Contohnya, context sensitive repair. Tipe identifier membuat identifier dummy var a.2 string. Begin a.2 sama dengan 0.2, n. Maka kompiler akan memperbaiki kesalahan dengan membuat identifier baru. Misalnya B bertipe integer. Spelling repair memperbaiki kesalahan mengetikkan pada identifier. Maksudnya, misalnya nih, will
I. A sama dengan 1 DO. Fil I-nya itu L-nya ada 2. Terus diidentifikasi yang salah tersebut diperbaiki menjadi Willy. Kesimpulannya, untuk kesimpulan ringkasan tentang pentingnya error handling dan strategi terbaik untuk mengelolanya. Pentingnya memilih strategi yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi, ajakan untuk menerapkan praktek-praktek yang dipelajari dalam pengembangan perangkat lunak. Untuk itu, saya sudah menjelaskan tentang error handling. Bila saya ada salah-salah kata, mohon maaf selebihnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.